silakan. Saya prinsipnya berusaha secara halal, tidak merugikan siapapun. Bahkan saya bangga perusahaan saya, walaupun saya kulit berwarna, orang jelek seperti ini, ya, tidak modal konglomerat, saya bisa eksis di pelabuhan. Coba cek siapa yang bisa berusaha eksis di pelabuhan. Dan saya pengusaha lokal. Kok saya ini, kenapa nggak perusahaan-perusahaan yang dijual ke orang asing itu yang ditanya oleh dia? Dan dia juga menguasai semua. Saya kan numpang di pelabuhan yang milik negara. Tapi saya profesional. Bukan hanya saya yang berusaha di pelabuhan Tanjung Priok. Yang menguasai terminal itu ada sampai 18 perusahaan. Dan kebanyakan adalah perusahaan asing. Kok saya, orang kampung bodoh, kulit berwarna ini yang dipanggil si Epi, kulit pelabuhan itu, hanya berusaha. Kok saya diinikan gitu. Makanya saya kata-kata, ada kata-kata yang itu memang saya udah sedih banget saya. Betul-betul sedih saya. Cuma 5 tahun, saya bertubi-tubi melakukan perbaikan itu semua. Saya market semua. Sampai ke Eropa, sampai ke Australia, dan Cina, Korea, Jepang. Saya market semuanya. Dan saya tidak boleh melakukannya. Pada investasi saya untuk kontainer sudah banyak juga. Berapa puluh miliar duit saya waste. Akhirnya barang-barang itu jadi besi bekas saja di lapangan saya. Terbukti memang karena saya semangat, selalu beberapa tahun saya dapat ranking 1 terus, dapat piagam terus. Karena kegiatan saya masalah tarif. Tarif itu disepakati, dia nggak ngerti anaknya. Makanya saya bilang ada kata-kata yang kurangnya itu. Karena saya udah jenuh ya menjelaskannya. Dikatakan saya memonopoli, saya istimewanya di mana? Justru saya merasa bingung. Bukankah saya yang sudah ini? Saya perusahaan saya beberapa 5 tahun terakhir ini selalu yang jadi nomor 1. Tolong cek data di Pelindo itu. Siapa yang paling patuh, siapa yang paling profesional, dan siapa yang paling banyak marketnya. Dan selalu dikatakan saya anggota DPR, demi Allah setahun sekali saya belum pernah itu datang ke pelabuhan, kecuali kalau ada masalah. Karena saya serahkan semua kepada manajemen. Saya hanya kerja saya market keluar. Cuma saya sedih banget, prihatin saya. Ada apa? Kenapa orang ini membabi buta? Dan kata-kata itu panjang banget. Dari gesturnya jelas orang ini iri atau bagaimana nggak tahu saya. Dia nggak ngerti. Saya heran ya, kenapa ya Pak Dewan yang terhormat ini membabi buta dengan semua orang. Dulu marah dengan Pak Fariza, dengan Mulyadi, dengan Iwan Prayitno, dengan istrinya Pak Ipe, dengan ini sini, dengan Pak Buya Mayildi. Pokoknya si orang ini dia pasti marah kepada orang semua. Yang lucunya anak saya, anggota DPR juga, nggak tahu apa-apa kok diseret sama anak saya. Mudah-mudahan Pak Buru mendengar ini. Beliau masih ingat dengan saya, siapa IPRD, Kapten IPRD. 2 kali periode, saya dari haknya Pak Prabowo. Saya satu-satunya orang P3 bersama Syed Ahmad Ali, Ketua Umum. Lainnya saya yang memperjuangkan P3 mendukung Pak Prabowo. Berdarah-darah saya. Sampai tidak ada satupun perbuatan dan perkataan kita yang tidak akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ada malaikat di kiri dan di kanan kita. Allah mengetahui apa yang ada di hatimu. Allah melihat apa yang kamu lakukan. Allah mendengar apa yang kamu ucapkan. Dan Allah mengetahui apa yang ada di hati kamu. Iya, ya, terima kasih kawan-kawan. Saya sebetulnya sudah jenuh juga memberikan penjelasan kepada kawan-kawan bagaimana situasinya perusahaan saya. Oke, karena kawan-kawan minta akan saya jelaskan kronologinya. PT Kaluku Maritima Utama itu sudah ada di pelabuhan dari tahun jauh sebelum saya jadi anggota DPR RI. Saya mulai berkecimpung di Pelabuhan Tanjung Priok dari tahun 1996. Sedangkan saya mulai menjadi anggota DPR tahun 2004. Semasa saya berkecimpung di pelabuhan itu, pelabuhan waktu itu sudah mengatur sistem TO-TO. Dan TO yang resmi itu dilakukan tender tahun 2000 pertamanya. Yang ikut itu banyak sekali sampai 70, karena jumlah PBM di situ sampai 100 lebih. Alhamdulillah saya dapat salah satu pemenang di salah satu TO atau birai yang ditenderkan oleh Pelindo.
Perlu saya jelaskan di sini bahwa Pelabuhan Tanjung Priok itu memiliki banyak sekali dermaga dan banyak sekali birai-birainya. Dan dari tahun awal-awal itu, tahun 2007, sudah ada pembagian-pembagian sesuai dengan klasifikasi perusahaan-perusahaan yang ada. Tahun 2000 itu dibagi menjadi 17 atau 18 terminal operator. Mulai dari dermaga 001 sampai dermaga 009. Ada lagi dari dermaga mulai namanya berbeda-beda ya. 101 Utara sampai 101 Utara, 100 sampai ke 115. Ada juga nama di antara itu disebut dengan namanya Salman Semen. Itu di arah 114. Ada juga dermaga yang namanya terminal penumpang. Selanjutnya di dermaga dipanggil Birai 2, itu dermaga Birai 1 ya. Birai 2 ada 201 sampai dengan 214. Di 214 ada lagi namanya dermaga, itu dermaga 300. Dulu dipanggil Lapangan Panjang Senawang, itu dermaga 300. Habis itu ada lagi namanya TBB, tempat besi bekas dulu, itu dermaga TBB bekas. Ada lagi namanya 301 sampai 305. Masing-masing itu diberikan namanya birai masing-masing itu sebanyak 400 sampai 500 meter. Ya, masing-masing birai itu. Nah, waktu tahun 2000 itu ada sekitar 17 atau 18 pemenang TO yang ditetapkan oleh Pelindo. Itu melalui tender yang resmi. Kontrak tender waktu itu 5 tahun. Alhamdulillah saya dapat, kalau dapat. Walaupun saya baru berkiprah di pelabuhan. Alhamdulillah. 2005 ditenderkan lagi, saya dapat lagi. Nah, 2005 sampai 2010. Panjang dermaga itu nggak ada yang 600 meter satu birai, itu makanya sekitar 400 sampai 500. Dan pada prinsipnya walaupun terminal operator, yang pengelola pelabuhan tetap adalah Pelindo. Kita mengusulkan kapal kita yang akan datang, Pelindo yang ngeplot, kita hanya mengusulkan aja. Kalau dulu kita langsung yang namanya PPSA, kalau sekarang kemudian sistem online, kan dari kantor saja online, sesuai dengan jadwal kapal kita. Apalagi kapal saya itu kapal luar negeri rata-rata ya. Panjang kapal saya itu rata-rata dari 100 sampai 200 meter. Dan kegiatan di tempat saya ini, itu kapalnya memang kalau gede dari luar negeri semua, nggak ada kapal lokal. Saya market saya luar negeri semua. Dan bongkar muat saya itu rata-rata dari 10.000 ton satu kapal sampai 50.000 ton satu kapal itu. Nah, pada tahun 2010 tender habis, direksi berubah. Waktu itu direksi yang baru punya pemikiran visioner yang cukup bagus. Di mana beliau menginginkan pelabuhan Tanjung Priok ingin menjadi sebuah pelabuhan bertaraf internasional. Bisa kayak Malaysia, Singapura, dan lain-lain sebagainya itu. Nah, pelabuhan ini dibagi, ada yang GICT, Koja itu khusus kontainer. Yang saya sebutkan tadi adalah pelabuhan konvensional namanya. Nah, pada tahun 2010, waktu itu kalau nggak salah Pak Lino ya, beliau punya pemikiran bagaimana membersihkan semua intrik-intrik di pelabuhan ini. Bagaimana manajemen pelabuhan itu baru semuanya. Lalu dari 100 lebih perusahaan bongkar muat yang berkecimpung selama ini, beliau ingin membenahi yang betul-betul profesional. Karena selama mungkin ada waktu itu perusahaan yang hanya kantornya aja nggak ada, tapi begitu dapat order kecil saja dia kerja di sana, sehingga memang kurang profesional. Sedangkan beliau menginginkan pelabuhan ini dikelola dengan cara sebaik-baiknya, profesionalitas yang tinggi dan bertaraf internasional. Beliau membuat aturan baru dengan menseleksi semua perusahaan bongkar muat yang ada di pelabuhan Tanjung Priok. Dari yang aktif waktu itu hampir 100 itu, 70 lah, 90 berapa lah, saya nggak ingat. Kaluku termasuk salah satu yang lolos, bahkan dapat ranking nomor 2. Dari segala aspek profesionalitas. Baik itu aspek keuangan, aspek marketing, ataupun kinerjanya operasionalnya. Begitu dapat ada dibagi waktu itu menjadi 18 atau berapa terminal operator yang birai-birai yang dapat. Setelah dinilai klasifikasi ini, masing-masing itu kembali ditempatkan sesuai dengan kriteria kapal-kapal mereka yang masuk. Karena kapal-kapal saya memang kapal-kapal besar, saya tetap di birai saya yang itu memang waktu itu agak dalam draftnya.
Tapi banyak lagi yang adalah hampir sama. Nah, penempatan perusahaan bongkar muat itu sesuai, ada yang kapal lokal dapat di wilayah yang lokal. Ada yang kapal internasional tempatnya yang sini gitu. Nah, waktu itu direksi mengundang seluruh PBM yang telah ditetapkan kriterianya sebagai orang yang lulus kualifikasi. Direksi waktu itu mengumumkan bahwa siapapun yang ingin bekerja di pelabuhan, bermitra dengan pelabuhan, itu harus melakukan investasi. Baik investasi SDM-nya, karena harus profesional, syarat-syaratnya harus ada ini, harus ada itu, harus ada ininya semua, termasuk investasi alat. Kebetulan di dermaga saya, yang biasa tempat kapal saya sandar, bukan dermaga saya ya, yang biasanya kapal saya sandar, itu semuanya miliknya Pelindo. Pelindo yang mengatur semua siapa yang ini. Yang biasa tempat saya sandar, karena sudah dipilah-pilah, luar negeri di sini, dalam negeri di sini, yang ini segini. Waktu itu kami diwajibkan investasi. Saya, karena merespon, karena janjinya direksi waktu itu, barang siapa yang melakukan investasi yang memadai sesuai dengan keinginan kebutuhan Pelindo akan diberikan kontrak 15-20 tahun. Mendengar itu saya bersemangat sekali. Lalu saya tanya apa yang mesti saya lakukan. Pertama katanya SDM saya harus punya kapten kapal sekian, pengangkutan sekian, peralatan. Nah, mulai dari peralatan. Peralatan dia mewajibkan di tempat saya itu harus ada 5 HMC. HM itu Harbor Mobile Crane. Nah, di situ waktu itu saya diwajibkan 5. Saya melihat-lihat berapa investasi. Nah, banyak yang nyarankan, kawan-kawan ada yang membeli dari Cina. Ada yang membeli dari Jerman. Katanya begitu, saya browsing apa semua. Akhirnya saya memutuskan saya mengambil barang dari Jerman. Woodward. Dan itu internasional, yang paling top di dunia itu, Woodward Mobile Crane. Harganya waktu itu 1 unit, saya ambil karena saya di General Cargo dan juga kontainer, saya ngambil yang maksimal sekalian. Yang bisa ngangkat 100 ton itu, satu crane ngangkat 100 ton gampang aja sama dia. Dan juga pekerjaannya cepat banget. Karena kapal saya memang kapal gede. Waktu itu direksi mengatakan, buat pengumuman, bahwa semua kapal yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok wajib hukumnya untuk memakai yang namanya crane darat, terminal crane. Yang tujuannya adalah supaya kegiatan bongkar muat ini bisa cepat. Karena waktu itu memang ekonomi lagi bagus, kapal banyak yang antri. Kalau dilakukan dengan crane yang bagus, semuanya pakai crane darat, itu otomatis kapal di Wellington itu akan sebentar cuman. Lamanya di pelabuhan itu akan sebentar, karena alat itu bagus semuanya. Saya telah melalui seleksi yang setelah 2000, akhirnya saya bikin proposal, saya mengajukan ini. Dijawab oleh saya, silakan, kalau investasi yang ini ya harus minimumnya 5. Saya hitung-hitung harus investasi 5. Berarti saya harus investasi waktu itu sekitar berapa itu? 5 kali 3, 15 juta euro. Kalau sekarang euro kalau nggak salah sekitar 20.000 ya. Berarti 300 M sekitar itu. Itu hanya untuk HMC. Untuk ituannya sekarang. Ditambah lagi itu harus ada forklift. Boleh dari 2,5 ton, 5 ton, 10 ton, 12,5 ton sampai 25 ton. Harus saya milikin. Saya beli semua. Dan juga untuk memperlancar arus barang ini, Pelindo melakukan perubahan lagi yang biasanya gudang itu dekat dengan dermaga, gudang ini dibongkar semua oleh Pelindo. Gudang ini ditaruh yang jauh, itu dikuasai oleh Pelindo. PBM tidak boleh lagi ikut dengan gudang. Diambil alih oleh Pelindo semua. Sehingga jarak antara bongkar ini dengan gudang itu jauh, tapi memang lapangan jadi luas. Nah, barang-barang yang masuk gudang itu kami memerlukan truk. Kami diwajibkan lagi untuk yang kerja di daerah tertentu yang itu mau di truk. Akhirnya saya investasi lagi truk. 100-an lebih saya investasikan truk. Kenapa? Karena saya memang serius. Nah, saya telah melihat gitu, karena kewenangan masing-masing pihak itu terbatas. Kalau kewenangan Pelindo, direksi, dan komisaris itu hanya sekitar 5 tahun. Sementara untuk yang 20 tahun, 15 tahun itu harus melalui komisaris yang namanya Kementerian BUMN. Nah, makanya berlomba-lombalah diuruskan ke Kementerian BUMN. Banyak kawan-kawan saya yang dapat. Dari tahun 2012, dari 2013 sudah diputuskan kawan-kawan yang dapat. Mereka baru rencana mau investasi.
karena saya menyerahkan kepada Pelindo, di situ question mark-nya. Saya di Komisi 5, saya tidak tahu siapa Menek BUMN, artinya tidak berkomunikasi, tidak mitra saya. Saya memulai jalan buntu untuk ketemu, untuk mengurus ini. Pelindo sendiri mengatakan, ini yang aktif itu harus perusahaannya sendiri membuat ininya. Semua sudah saya bentuk tim, sebuah untuk lakukan itu. Malang bagi Kaluku, ya, Kaluku tidak tembus ke kementerian. Bahkan saya sampai menemuin, cari jalan, kebetulan wamennya waktu itu masih ingat saya namanya, saya telepon, saya ketemu ke kantornya, saya diarahkan kepada deputi logistik untuk itu kan. Lalu ditelepon diminta janji, saya ketemu sama beliau. Janji bolak-balik, ketemu sebentar, habis itu janji rapat ini. Akhirnya nggak pernah putus. Janji yang kedua saya nunggu sampai 3 jam di ruangan dia katakan dia nggak ada. Dan saya merasa saya sudah ada masalah. Lalu, ya, karena perusahaan saya tidak dapat, saya menyerahkan saja kepada Pelindo. Lalu direksi mengatakan yang lain dapat 20 tahun. Naifnya perusahaan saya, padahal saya termasuk perusahaan yang paling bonafit waktu itu. Karena kegiatan bongkar muat saya itu 1 tahun nggak kurang dari 2 juta ton. Walaupun saya adalah salah satu pengusaha lokal yang kulit berwarna. Yang rata-rata itu konglomerat mereka yang memiliki itu semua. Saya pengusaha lokal, yang orang nggak tahu bahwa saya ini pengusaha. Orang bilang saya EPR itu kan kulit pelabuhan doang, pekerja doang. Lalu setelah nggak tembus ke sana, saya kembali ke pelabuhan, saya ketemu sama kawan-kawan yang dapat yang kawan ini, dia cerita, Pi, kenapa lu nggak dapat? Tembus ke kementerian sana, saya bilang, ini kan dibilang, lu nggak belanja sih, katanya. Bingung saya, belanja apa ini? Lalu dikasih tahu, udah tembus saja bagaimana sudah dapat 20 tahun dulu, aman gini-gini. Lalu saya runding dengan adik-adik saya bagaimana ininya. Tapi saya nggak yakin dengan saya yang begitu. Karena yang punya ini kan cukup kelas-kelas atas semua yang punya. Nah saya kan jangkauan saya hanya di situ. Akhirnya saya nggak dapat, ya sudah, saya serahkan pada direksi. Akhirnya direksi sesuai dengan janjinya memberikan saya karena kewenangannya hanya 5 tahun. Akhirnya Kaluku hanya dapat 5 tahun, sementara orang dapat 20 tahun. Saya sih berbesar hati saja. Saya tunjukkan janji direksi, pokoknya Bapak tetap akan dapat 20 tahun, kami akan berpanjang 5 tahun. Ada suratnya, pengetahuan kepada saya. Bahwa saya akan dapat minimum 15 sampai 20 tahun. Tapi karena kewenangan direksi saya dapatnya 5 tahun. Tetapi harus melalui, saya tetap profesional, investasi saya harus ikut terus, dan saya memang mempunyai market yang mumpuni dan layak. Karena saya dapat cuma 5 tahun, saya bertubi-tubi melakukan perbaikan itu semua. Saya market ke semua, sampai ke Eropa, sampai ke Australia, dan China, Korea, Jepang. Saya market semuanya. Apa yang terjadi di pelabuhan? Setelah kawan-kawan saya yang dapat, ditetapkan birai-birainya itu tadi, jadi satu perusahaan itu dapat dermaga masing-masing 400 sampai 500. Ya, itu satu birai namanya. Jadi 3 dermaga itu. Ya. Karena mereka dapat itu nggak tahu saya bagaimana, banyak di antara perusahaan kawan-kawan yang dapat ini dijual ke perusahaan asing. Karena mereka rata-rata nggak sanggup untuk investasi, padahal mereka sudah ditentukan. Mereka nggak tahu investasi, lalu perusahaan asing yang investasi, dan saham ini dijual ke perusahaan asing. Seperti yang ada di 002, 0 berapa itu, dibeli oleh perusahaan lain. Dia yang investasikan di situ. Artinya dapat konsesi dijual perusahaan. Juga dermaga 105, 107, saya namanya Bapak A itu sahabat saya, karena dia ini juga dijual lagi ke perusahaan Singapura. Habis lalu ada dermaga 100, 11, 12, 13, nama PT saya nggak mau sebut, dia jual lagi ke perusahaan Singapura. Ada lagi dermaga yang di 300-an, dia jual lagi malah ke orang Filipina. Dan banyak sekali orang yang dapat konsesi itu di perusahaan ini, konsesinya dijual. Saya tetap bertahan. Karena nggak ada yang mau beli perusahaan saya. Karena saya cuma 5 tahun. Lalu saya tetap bersemangat. Dan karena market saya sudah tetap, saya melakukan investasi sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Pelindo. Akhirnya 2014 saya dikasih kontrak. Karena yang lainnya dapat 20 tahun, saya hanya dikasih 15 tahun. Kontrak saya waktu itu, boleh kapal saya sandar di situ,
Tapi saya tetap mengajukan permohonan sandar ke Pelindo. Karena Pelindo lah yang menentukan kapal-kapal ini semua. Dan kalau kapal saya nggak ada, kapal orang lain semuanya boleh. Nah inilah benefitnya, hanya kapal kita diutamakan. Kalau ada kapal kita, ada orang lain datang bersamaan, lalu kapal kita diutamakan. Hanya itu benefit yang kami dapat. Kalau dermaga ini kosong, Pelindo boleh menempatkan kapal siapa aja di sana. Nah, waktu itu sudah 1 tahun berjalan dari 2014, Pelindo berjanji bahwa semua kapal yang masuk wajib memakai keren darat. Cuma karena banyak orang yang komplain dan banyak yang tidak investasi, akhirnya tidak diwajibkan 100%, hanya 25% saja. Jadi kita bongkar 10.000 ton misalkan, hanya 25% dari bongkaran itu yang wajib pakai keren darat. Dan itu harganya sudah ditetapkan oleh Pelindo, pertama sekali ditetapkan 25.000. Kita ngikut, lalu turun 20.000, kita ngikut. Dermaga yang dikatakan bahwa dermaga itu yang namanya dermaga miring, yang katakan kawan saya itu, yang anggota dewan yang terhormat, itu adalah dermaga dari 113 ujung, dermaga Salman Semen, dan dermaga 114, dermaga 115, dan dermaga 200. Itu memang miring, dia begini, karena Pelindo itu kan nggak lurus semua. Jadi begini, lurus, nanti di sini ada beloknya begini kayak L bilang. Tapi itu tuh layak, di sini ada gudang apanya semua bagus posisinya. Dulu ini dikuasai oleh namanya DUT. DUT itulah Divisi Usaha Terminal milik Pelindo. Mereka yang mengerjakan. Tetapi dalam rangka profesionalitas, DUT karena Pelindo mengembangkan, tidak ada lagi di dalam pelabuhan itu ada kantor, ada ini, dibersihkan semua. Semua jadi lapangan kontainer dan lapangan itu. DUT ini yang sudah profesional diarahkan untuk mengelola lapangan semua. Nah, sehingga dermaga ini dikelola oleh itu menjadi dermaga umum namanya. Dermaga umum ini siapa saja boleh masuk. Dan kemarin itu dilakukan perubahan, Pelindo membuat anak perusahaan namanya PTP. PTP inilah yang mengelola pelabuhan. Kalau dulu namanya di pelabuhan Tanjung Priok itu namanya ada GM. Direksi, lalu itu GM. Direksi untuk seluruh Pelindo 2, GM untuk semua pelabuhan-pelabuhan yang ada. Jadi dari Pelindo 2 ini, Pelabuhan Tanjung Priok, GM Tanjung Priok. Ada namanya Panjang, Pelabuhan Panjang, GM. Teluk Bayur, kita termasuk Pelabuhan 2, GM Teluk Bayur. Pangkalan Balam, dan lain semuanya seperti itu. Waktu itu ada berubah namanya, di Tanjung Priok itu namanya PTP. Tidak ada lagi namanya GM Tanjung Priok. PTP ini, dia adalah fasilitator untuk menetapkan siapa kapal-kapal yang sandar semua. Karena ini dermaga umum, mereka coba juga untuk kerja. Lalu mereka coba untuk market. Tetapi, nggak tahu saya apa yang terjadi, pekerjaan mereka itu nggak sampai 1% dari semua kapasitas yang ada. Akhirnya itu dipakai untuk dermaga umum. Semua orang boleh kerja di situ. Orang yang nggak dapat TO, yang nggak investasi, dan menampung keadilan semua, Pelindo memberikan semua orang itu boleh di sini. Dan yang nggak punya investasi yang fasilitas itu boleh kerja juga di mana saja, kecuali kapal orang itu nggak ada. Apabila kapal orang itu nggak ada. Jadi orang yang investasi hanya dapat prioritas itu. Dan untuk Bapak Ibu ketahui, di Pelabuhan Tanjung Priok itu, ya, setelah ditetapkan pemakaian alat, lalu dirubah lagi. Nggak boleh lagi yang general cargo itu mulai melakukan kontainer. Sedangkan saya sudah investasi untuk alat saya ini combine untuk kontainer juga. Cuman dapat saya 1 tahun, itu berubah lagi. Dermaga saya hanya khusus untuk general cargo. Dan saya tidak boleh melakukannya. Padahal investasi saya untuk kontainer sudah banyak juga. Berapa puluh miliar duit saya waste. Akhirnya barang-barang itu jadi besi bekas saja di lapangan saya. Saya masih sabar, saya bilang nggak apa-apa lah. Yang penting sebenarnya kita semangat, kita bukti nggak kita ini kan. Setelah 2014-2015 itu, terbukti memang karena saya semangat, selalu beberapa tahun saya dapat ranking 1 terus, dapat piagam terus. Karena kegiatan saya itu orang lain dalam keadaan susah, saya selalu nggak kurang sampai sekarang. Boleh ditanya rata-rata di Pelabuhan Tanjung Priok, siapa perusahaan bongkar muat yang merajai kegiatan bongkar muat general cargo di sana? Saya nggak kurang dari 2 juta lebih 1 tahun di perusahaan saya yang melakukan itu. Yang lain boleh tanya. Nah, kalau dikatakan bahwa saya di tempat saya mahal, berarti masalah tarif. Tarif itu disepakati, dia nggak ngerti anaknya, makanya saya bilang ada kata-kata yang kurang enak itu, karena saya udah jenuh ya menjelaskannya. Di tarif itu disepakati sesuai dengan aturan Kepmen, bahwa tarif itu didatangkan berdasarkan kesepakatan bersama antara asosiasi terkait.
Asosiasi terkait itu di situ ada namanya Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat, Asosiasi MKL, Apeksi, Inti, apalah namanya banyak itu. Asosiasi Pemilik Barang, Asosiasi Organda. Lalu bersama-sama dengan Pelindo, bersama-sama dengan pemerintah. Asosiasi terkait bersama itu menetapkan berapa tarif semuanya. Tarif bongkar ini sekian, begini sekian. Dari total gross yang kita dapatkan tarif itu, Pelindo ngambil 40% dari gross. Orang yang melakukan kegiatan bongkar muat hanya dapat 60%. 60% itu biaya marketing kita, biaya kegiatan bongkar muat kita, biaya alat-alat kita, apanya semuanya kita. Itu harga bongkar muat itu hanya sekitar 50.000 per ton. 60.000. Kalau diambil sama dengan 40%, berapa cuma kita per tonnya? Dan sekarang kita mesti tahu bahwa kita sudah investasi banyak, ya. Lalu orang yang nggak punya investasi, bahkan PBM yang nggak jelas apa itu, berlomba-lomba mencari pekerjaan. Mereka menghantamkan harganya itu bukan menurun karena tapi diskon istilahnya sama mereka. Sehingga terjadi persaingan yang sangat ketat. Alhamdulillah walaupun persaingan yang sangat ketat, banyak perusahaan-perusahaan yang gugur nih. Ya udah nggak mampu, bahkan ada kawan saya karena minjam duit bank itu sampai rumahnya pun udah tergadai. Karena memang nggak mampu. Alhamdulillah saya dengan segala upaya, ya, memang tim saya ya selalu banyak berdoa dan berusaha. Saya tetap jadi pemenang terus. Kalau bicara mengenai tarif yang dia katakan 20.000 itu adalah tarif, bukan tarif bukan muat. Di tempat saya alat itu bisa ngangkat 100 ton. 1 jam itu dapatnya berapa? Sementara di perusahaan PTP tadi ada alat milik Pelindo memang itu angkatnya cuma 30 ton, 35 ton. Dan di pelabuhan PTP yang dikelola oleh PTP ini, siapa saja kapal yang masuk ke sana itu wajib 25% bayar pakai kren. Pakai nggak dipakai kren dia, kita bayar 25% dari jumlah tonasi kita yang bongkar. Dulunya mereka cas 17.000. Kemarin karena banyak orang komplain, orang nggak mau, ribut insar ini semua, lalu diturunkan oleh mereka yang milik mereka itu jadi 11.000. Di tempat saya, dari 25, kami turunkan jadi 20.000. Tapi ingat, siapa saja yang kerja di situ boleh memakai, boleh tidak di tempat saya. Nggak harus mereka pakai. Tergantung kepada Pelindo. Kenapa? Karena walaupun alat saya di situ, saya mesti membayar kontribusi juga ke Pelindo 25% dari tagihan alat saya tadi. Coba dibayangkan, saya bisa satu-satunya PBM di Tanjung Priok yang bisa melakukan kegiatan bongkar muat untuk alat-alat berat 50-100 ton sampai 200 ton, hanya perusahaan Kaluku yang punya. Nggak ada lagi perusahaan lain. Saya investasi karena memang saya ratusan miliar, karena saya siapkan untuk itu. Dan kalau dikatakan di tempat di sini 11.000, di tempat saya 22.000, saya akan membayar 25%. Kalau di PTP, dia kerja, kan ibaratnya keren itu kecil ya kayak begitu. Masa mana yang lebih mahal? Ya, sewa motor dengan sewa mobil dan sewa truk. Kalau motor, dia bisa ngangkut 2 orang, 1 orang gojeknya. Kalau truk itu berapa banyak yang bisa dibawa? Begitu juga alat saya. Saya bisa ngangkat sekian banyak barang itu cepat, karena dia derjeman dan memang lancar. Jadi kegiatan kan ini katanya memperlambat dia itu, makanya saya bilang, aduh gimana, gemas saya. Pak, perusahaan saya lah yang menyebabkan kegiatan bongkar muat itu paling cepat. Karena alatnya saya profesional. Bahkan untuk mempercepat itu, saya sediakan ratusan truk di bawahnya itu. Karena ada istilahnya bongkar muat kita, itu namanya melalui dermaga atau truk lossing. Sekarang untuk mempermudah, menghindari biaya mekanik, orang truk lossing. Kalau truk lossing Pak cepat gak begitu, ya kan? Kalau truknya sedikit, kan lama. Itulah yang menyebabkan kapal itu lama sandar. Saya investasikan 100-an lebih truk di sana. Supaya di dermaga ini kosong terus. Truk saya antri untuk berjajar memindahkan barang ini semuanya. Dari perbedaan itu, kalau saya ngecas 20.000, ya kan, saya kembalikan 25%, berarti kan 5.000 saya kasih ke Pelindo. Pelindo nggak ngapa-ngapain. Saya yang kerja, alat saya ratusan miliar, saya dapat cuma 15.000 per ton itu. Solarnya Pak, harga kita harga industri Pak. Sekarang boleh tanya, keran yang miliknya Pelindo itu, yang PTP itu, berapa sewanya di luar? Kalau kita sewa, kren yang seperti itu 10 juta per ship. Berapa ton mereka dapat kerjaan satu ship itu? Saya bisa ngangkat 100 ton sampai 200 ton, ya, di combine bisa jadi 200 ton, dan pekerjaan kapal itu cepat banget. Saya ngecas gitu dan tidak ada keharusan untuk siapapun.
Dan dikatakan saya memonopoli, saya istimewanya di mana? Justru saya merasa bingung. Bukankah saya yang sudah ini? Perusahaan saya beberapa 5 tahun terakhir ini selalu yang jadi nomor 1. Tolong cek data di Pelindo itu. Siapa yang paling patuh, siapa yang paling profesional, dan siapa yang paling banyak marketnya. Dan selalu dikatakan saya anggota DPR, demi Allah setahun sekali saya belum pernah itu datang ke pelabuhan, kecuali kalau ada masalah. Karena saya serahkan semuanya kepada manajemen. Saya hanya kerjaan saya market keluar. Saya datang ke Cina. Kemarin baru saya keliling ke Cina. Saya datang perusahaan yang bagus apa itu semua. Saya lobby orang itu semua. Itu menyebabkan orang percaya. Orang tahunya Captain Epi. Perusahaan asing tahunya Captain Epi. Captain Epi. Makanya alhamdulillah perusahaan saya eksis sampai sekarang walaupun kita corona ini. Saya tahun corona kemarin itu nggak kurang dari 2 juta ton kegiatan bongkar muat di dermaga yang saya lakukan. Dan kami tidak pernah membatasin orang kerja di sini, kami nggak ada. Kalau kapal kami nggak ada, perusahaan lain boleh. Kalau ada katanya, Pak Dewan yang terhormat, mengatakan bahwa dari TAP 28 ini sekitar 1 minggu 20 kapal. Kasih tahu ke saya 20 kapal dari mana? Ya kan? Dermaga mereka itu panjangnya sekian, kapal apa yang dibongkar? Kapal ikan kali ya? Yang anti sampai 20 kapal gitu. Nggak ada kapal antri di Pelabuhan Tanjung Priok, Pak. Sekarang dermaga itu banyak kosong, gorong bongkar muatnya sedemikian kurang. Tanya data-datanya ke statistik Pelindo. Justru dermaga yang paling sering penuh itu dermaga saya. Karena kapal saya yang paling banyak. Saya nggak bangga ya. Saya terpaksa menceritakan ini karena dikatakan saya merugikan Pelindo, memperlambat Dwi Intan. Justru perusahaan saya yang mempercepat Dwi Intan. Karena saya satu-satunya perusahaan yang di General Cargo yang melakukan investasi untuk mempercepat arus barang itu semua. Yang lebih sedihnya, di antara perusahaan itu sekarang yang dapat konsesi, mereka udah pada jual-jualin konsesi mereka itu ke perusahaan asing. Berapa banyak orang Singapura yang berkuasa sekarang di situ. Yang saya heran, orang yang memiliki dermaga yang menguasai nggak boleh lain kapal masuk, nggak ada masalah. Kok saya, orang kampung bodoh, kulit bukan ini yang dipanggil si Epi kulit pelabuhan itu, hanya berusaha, kok saya diinikan gitu loh. Makanya saya ada kata-kata yang itu memang saya sudah sedih banget saya, betul-betul sedih saya. Prihatin saya, benar-benar prihatin saya. Betul mendengar kalimat itu saya nggak sempat baca, Pak. Cuma saya sedih banget, prihatin saya. Ada apa? Kenapa orang ini membabi buta? Dan kata-kata itu panjang banget. Dari gesturnya jelas orang ini iri atau bagaimana nggak tahu saya. Dia nggak ngerti semua ya, perusahaan bongkar muat yang dikasih bira itu rata-rata panjangnya memang 400 sampai 500 meter. Karena mereka investasi di situ. Dan orang ada yang belum investasi karena dapat saja, dia nggak punya 2 investasi, dia jual ke perusahaan asing, orang perusahaan asing lah investasi. Ini sebentar lagi nanti nggak tahu gimana. Gitu. Dan kalau misalnya harga, itu kesepakatan semua. Jadi soal anak emas itu jauh lah ya Pak ya? Bisa masyarakat menilai lah. Silakan. Saya prinsipnya berusaha secara halal. Tidak merugikan siapapun. Bahkan saya bangga perusahaan saya, walaupun saya kulit berwarna, orang jelek seperti ini, ya, tidak modal konglomerat, saya bisa eksis di pelabuhan. Coba cek siapa yang bisa berusaha eksis di pelabuhan itu. Pak, artinya perusahaan Bapak sesuai dengan program Bapak Jokowi yang buat tol laut mempersingkat semuanya. Itu perusahaan saya itu, Pak. Ya, nanti kalau bisa saya sombong. Saya investasi sesuai. Saya mengikuti apa kemauan Pak Presiden kita. Perlambat masanya kapal sandar. Untuk memperlambat masa sandar itu yang pertama, alat bongkar muat itu harus yang betul-betul profesional, yang betul-betul mumpuni, tangguh. Dan yang kedua, profesionalitas kita. Lalu alat bantu di bawahnya kita lengkapi semua. Forkliftnya, alatnya, termasuk truknya. Saya siapin, Pak. Dan saya pengusaha lokal. Kok saya yang ini? Kenapa nggak perusahaan-perusahaan yang dijual ke orang asing itu yang ditanya oleh dia? Dan dia juga menguasai semua. Panjang dermaganya sama dengan saya. Dan kalau dikatakan PTP itu Pak, dia fasilitator. Rencananya dulu Pelindo akan melaksanakan apa itu kamu semua, tapi kan nggak mampu, kan tergantung marketingnya Pak. Pelindo sudah membentuk tim untuk melakukan market, makanya dibentuk PTP, tapi nggak jalan kan? Karena Pak nggak gampang Pak untuk pakai marketing ini. Banyak intrik-intriknya.
market ke perusahaannya, ownernya, market kepada general agentnya, nanti market kepada yang pemilik barangnya. Kita mesti servis semua lini. Itu namanya kerja kuli pelabuhan itu begitu, Pak. Saya nggak heran, jam 2, jam 3 pagi saya ditelepon dari pelabuhan waktu saya masih aktif di sana. Pak, ini barang ini begini tersendat di gudang sana, begini ini. Terpaksa kita telepon lagi ini. Jadi, aduh, ya. Tapi itulah. Jadi intinya kalau kuni dipakai oleh Pelindo karena memang profesionalismenya ya Pak ya. Kita profesional, kita mengikuti apa semua kebutuhan Pelindo. Bahkan Pelindo menawarkan kepada kami kemarin, karena dia lihat perusahaan saya ini bonafit, dia mencoba untuk mau membeli saham saya. Dan saya katakan silakan Pak, yang penting saya bisa berusaha. Kalau Pak mau jadi bos saya senang banget, silakan. Lakukanlah appraisal. Dan dibentuk tim 2 dilijen Pak untuk melakukan ini. Cuman karena COVID dan karena ada keinginan untuk memerger, mereka sekarang sibuk merger Pak. Nah, saya menunggu saja kalau mau dibeli perusahaan saya, diambil saham saya sebagian nggak ada masalah. Saya nggak tamak juga kok, karena saya tahu saya hanya numpang di pelabuhan yang milik negara. Tapi saya profesional, bukan hanya saya yang berusaha di pelabuhan Tanjung Priok. Yang menguasai terminal itu sekarang ada sampai 18 perusahaan dan kebanyakan adalah perusahaan asing. Itulah yang terjadi. Saya heran ya, kenapa ya Pak Dewan yang terhormat ini membabi buta dengan semua orang. Dulu marah dengan Pak Farizal, dengan Mulyadi, dengan Iwan Prayitno, dengan istrinya Pak Ipe, dengan ini sini, dengan Pak Buya Mayildi. Pokoknya si orang ini dia pasti marah kepada orang semua. Sampai sekarang juga menyeret nama Ibu Atari Pak ya. Yang lucunya anak saya, anggota DPR juga, nggak tahu apa-apa kok diseret nama anak saya. Anak saya nggak tahu apa-apa. Dipermalukan juga anak saya. Oh, mentang-mentang anaknya loh, kok ada hubungan dengan anak saya apa? Anak saya bukan anggota Komisi 6. BUMN ini Komisi 6. Anak saya di Komisi 5, hubungannya dengan apa? Dia IPU dan perhubungan. Nggak ada hubungan dengan ini. Kok anak saya? Anak saya juga baru, Pak. Umurnya sekarang baru 28 tahun. Tapi alhamdulillah, ya, dia suara terbanyak juga kemarin. Dan dia juga ada jabatan di partai dihargai, kemang dia tamatan luar negeri. Dia sekarang bendahara fraksi PAN di DPR RI, Pak. Orang lihat ini waktu dia masuk ke Komisi 5 itu orang, wah ini anaknya Pak Kapten. Begitu dia, wah pantas, kayak bapaknya ini katanya. Mohon maaf, saya nggak memakan ini. Boleh tanya sama kawan-kawan itu semua. Kawan-kawan appreciate kepada saya. Kapten, anakmu ini kayak kamu juga ini. Calon pemimpin masa depan. Kata kawan-kawan kepada saya. Kenapa? Kawan-kawan di Komisi 5 itu masih kenal saya banyak. Yang senior-senior itu pasti kenal saya. Karena saya nggak pernah ada masalah. Kecuali kalau orang itu betul-betul mau cari masalah dengan saya. Saya berharap masyarakat bisa menilai. Sebetulnya Pak ya, saya pulang ke kampung karena saya ingin ketenangan. Saya nggak mau hirup pikuk. Saya ingin tinggal di kampung. Saya investasi di kampung. Setelah saya investasi di kampung, saya ingin membangun kampung saya. Karena kampung kita ini Pak, nomor 3 termiskin Pak di Sumatera Barat. Padahal kita memiliki semua. Aset kita terbiar, SDM-nya rendah, semua masing-masing kayak begitu. Makanya ada kejadian-kejadian itu, karena saya geram melihat cara yang melayani masyarakat. Laporan dari Ombudsman juga, kita paling jelek, paling terendah sedunia, servis Sementara potensi kita besar Pak ya. yang diberikan kepada masyarakat. Sementara potensi kita sangat luar biasa. Apa yang nggak kita miliki di Solo ini? Ini yang masih coba saya kembalikan. Begitu saya dilantik, saya langsung cari sana kerjasama seperti itu. Alhamdulillah beberapa hari ini, kemarin dengan Food Station, di route-nya saya ketemu di Jakarta. Saya ketemu dengan Wakil Gubernur. Wakil Gubernurnya orang Gerindra, Pak. Pak Riza Patria itu sahabat saya, partner saya di DPR. Sering tampil di televisi bersama dengan saya. Begitu saya telepon beliau, saya telepon, sahabatku, Pak Wagub, masih ingat dengan saya, Kapten. Wah, langsung, saya WA doang, karena saya takut dia kamu lah pejabat. Saya bilang, Kapten DPRD, langsung ditelepon, 2 detik kemudian begitu dapat ditelepon saya. Woi Kapten, di mana kau sekarang? Aku dengar kau jadi bupati ya. Siap, saya bilangin. Siap menghadap boleh nggak? Oh kapan aja sekarang? Sekarang saya mau ke sana, kebetulan saya mau kerjasama dengan Food Station. Wah, udah ke ruangan saya katanya. Tapi jangan lama-lama ya, saya jam 3, jam 2 nih ada acara. Oh siap, saya bilang, saya muncul ke sana. Disembuk peluk saya sama dia. Ini sahabat saya Kapten, dikenalkan sama orang-orang semua. Itu Gerindra loh Pak. Dan boleh tanya hubungan saya dengan Pak Prabowo yang lain ini semua, saya nggak ada masalah dengan partai. Nah saya sedihnya, anggota Dewan yang terhormat ini, yang tokoh terkenal katanya ini, dia marah mengkritik saya karena katanya saya mengintervensi partainya. Saya bingung, intervensi partai gimana? Saya 15 tahun di DPR Pak.
Kalau dikatakan masih tidak percaya kepada DPRD, DPRD pimpinannya tergantung kepada partai pemenang. Ketua partai pemenang nomor 1, pemenang nomor 2, wakil ketua 2. Pemenang yang ketiga dapat wakil ketua yang keduanya. Jadi siapapun orang ini diganti, tetap partainya yang dapat. Kalau kita di sini, kalau ada mosi tidak percaya, ada apanya ini, itu tergantung partai mau diganti atau tidak, itu urusan partainya. Nah, kewenangan bupati saya apa? Saya kan dari PAN. Apa kewenangan saya untuk intervensi? Di situ yang tanda tangan itu saya lihat malahan ada orang Gerindra juga. Wakil bupati saya Gerindra, Pak. Ketua DPC Gerindra Kabupaten Solo. Mereka ada 6 orang. PAN cuma ada 6 orang juga. Ada Golkar. Ada yang ikut tidak percaya itu Golkar, PDIP, Hanura, Demokrat, apalagi PKS. Mereka yang kongko-kongko semua saya nggak tahu. Nah, intinya nanti akan ketahuan apa masalah yang sebenarnya. Tunggu aja nanti ininya. Karena mereka konsultasi kepada saya. Kenapa? Mereka tahu saya ini mantan anggota DPR, saya politisi juga. Jadi saya tahu gimana. Mereka keluh kesah kepada saya. Itu yang saya ketika mereka jaga kekompakan kita membangun Solo. Tapi mereka tuh udah, nanti rekamannya ada. Apa yang dilakukan oleh oknum ya. Ini bukan partai loh. Gak ada hubungan dengan partai. Saya daihatnya Pak Prabowo. Mudah-mudahan Pak Prabowo mendengar ini. Beliau masih ingat dengan saya siapa EPRD, Kapten EPRD. Yang selalu ditepuk-tepuk saya, siap Kapten. Saya berterima kasih Pak Prabowo. Pernah memperjuangkan saya waktu saya di Komisi 5. Sehingga saya hampir dapat jabatan ketua. Walaupun itu jatahnya Gerindra dikasihin ke saya. Pak Fadlizon tahu, Pak Ahmad Muzani, Pak Sekjen ini tahu. Kawan-kawan PDIP itu tahu. Jatahnya Gerindra dikasihin kepada saya. Jadi ketua Komisi 5. Cuman, ya, karena P3 pecah, saya nggak mau ribut-ribut, jabatan yang diribut-ributkan, saya kembalikan lagi. Pas penetapannya saya nggak datang. Ditunda sampai besok, saya telepon Pak Taufik Kurniawan, Pak, nggak mungkin saya ngambil, kasih aja ke Gerindra, ke sahabat saya tuh, Jeremy Francis. Di Pak Kapten kasih ke dia, ya, bikin surat pernyataan, saya nggak bisa datang bikin pernyataan, saya telepon rekam pembicaraan saya. Nah, kalau dituntut, saya nanti, ini, saya yang mengizinkan. Lalu dikasih ke mereka, Pak. Saya nggak gila jabatan. Saya nggak gila pangkat, Pak. Terus terakhir mungkin Pak, itu sejauh yang kami dengar Pak, katanya di anggota Dewan yang terhormat ini kan ada etika juga Pak. Ketika dia rapat di komisi untuk menyebut nama orang Pak. Itu tatibnya DPR harus ada fatsun ya. Tidak boleh menyebut langsung nama orang, nama perusahaan. Harus ada inisial. Memang hak Dewan itu hak punya imun ya. Tapi kan ada batas-batasannya. Dan kalau begini, saya coba konsultasi juga sama kawan-kawan di BK ya. Kan saya DPP PAN juga. Masih banyak juga PAN, BK wakil ketua juga ada. Saya coba konsultasi apakah ini. Waktu zaman saya dulu nggak pernah kejadian seperti ini. Untuk Bapak Ibu ketahui, tahun 2015 atau 16, itu ada Pansus Pelindo Pak. Ada juga banyak yang nanya, ada Pansus, saya anggota Pansusnya dulu Pak. Banyak yang menanyakan kepada sini, akhirnya saya bawa ini loh kejadian. Dijelaskan oleh direksi ini loh. Siapa yang dapat, siapa yang ini. Kawan-kawan ngerti semua kok. Dulu kan pernah juga viral di majalah Tempo, di koran Tempo. EPRD begini, begini. Sampai saya ditanya di lapangan ke BK. Bahwa kok EPRD buka perusahaan, saya tanyakan. Coba tunjukkan saya satu anggota DPR tidak boleh berbisnis. Yang nggak boleh itu jadi konsultan, jadi pengacara, berusaha di bidang yang melalui anggarannya melalui APBN atau APBD. Kalau perusahaan saya kan real bisnis Pak. Saya hanya fasilitas Pelindo itu ditenderkan dan saya investasi. Lalu perusahaan saya hanya numpang dermaganya. Nggak ada saya pun orang lain yang memiliki dan kita sewa ke Pelindonya. Itu market saya perusahaan asing. Profesional. Walaupun Bapak punya uang, Bapak jadi hebat di sini. Kalau Bapak nggak punya market, nggak bisa juga kan. Pelindo itu kan hanya fasilitator saja Pak. Berapa banyak konglomerat yang ini karena dia kalah bersaing. Tutup Pak perusahaannya. Makanya banyak yang dia jual ke perusahaan asing. Nah alhamdulillah. Untuk saat ini saya nggak bangga untuk General Cargo yang investasi, yang bonafide itu, mohon maaf, boleh tanya. Kaluku Pak. Berapa tahun berturut-turut dapat ranking 1 penghargaan di Pelindo. Kemarin sebelum corona ini ada pertemuan semua Pelindo mengatakan Kaluku dapat juara. Jumlah throughputnya, masalah keuangan pembayaran. Dan yang Bapak tahu ya, setiap kapal kita mau masuk Pak, saya mau bongkar 50.000 ton. Misalkan tarif 50.000 di kesepakatan bersama.
Itu perusahaan saya membayarkan ke Pelindo 2,5 miliar melalui CMS. Dia potong di CMS, taruh. 1 minggu kemudian diseleksi. Karena di situ ada, selain dari 40% tarif mereka dipotong, nanti ada melalui bawah, melalui apa, nanti dipotong lagi. Termasuk pemakaian kren tadi. Kren saya, tapi kita kasih kontribusi 25% kepada Pelindo. Dan yang sedihnya kita, Pak, solar industri, pemakaian bahan bakar saya itu, pemakaian bahan bakar truk sama nggak dengan pemakaian motor ini? Motor hanya 2 orang yang dibawa. Truk itu berapa bisa dia bawa? Kapasitas horsepower-nya berapa besar truk itu? Berapa banyak pemakaian ini? Itu yang saya sedihkan. Nggak ngerti, tapi nggak tahu saya apa. Menstreanya itu apa? Nggak tahu saya. Silakan masyarakat menilai. Saya ingatkan, sebagai politisi Anda boleh berkilah, Anda bersilat lidah, tetapi ingatlah, tidak ada satupun perbuatan dan perkataan kita yang tidak akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ada malaikat di kiri dan di kanan kita. Allah mengetahui apa yang ada di hatimu. Allah melihat apa yang kamu lakukan. Allah mendengar apa yang kamu ucapkan. Dan Allah mengetahui apa yang ada di hati kamu. Saya sebagai umat Islam, ya, percaya dengan itu. Sebagaimana dalam kitab Al-Quran, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya Alkitab ini tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Semua diatur di situ. Ya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah saya berharap ini tidak jadi isu politik. Saya ingin dukungan bagi masyarakat Kabupaten Solo. Berikan kesempatan bagi saya untuk membangkit batang terandam. Saya ingin Solo ini bangkit. Jangan diganggu pemikiran saya dengan hal-hal yang seperti ini. Saya akan berkonsentrasi bagaimana Solo ini bergairah. Bisa juga Pak itu support kita karena wakilnya juga dari Gerindra untuk bangun Solo. Harusnya Gerindra mendukung saya karena wakil saya, dan saya boleh tanya sama John Pandu ini. Semua kegiatan apa saya libatkan dia semua, Pak. Dan mohon maaf, saya bukan mau cari makan. Saya bukan mau cari jabatan. Ikhlas saya untuk mengabdi di kampung saya. Memang gaya saya seperti ini ya. Manusia itu kan punya cara tersendiri, Pak. Manusia nggak ada yang sempurna. Saya ngakui. Saya mohon maaf juga kalau saya memang gaya saya apa seperti itu. Tapi itulah karakter saya. Saya tahu banyak orang tersinggung, tapi saya mohon maaf, ini apa adanya saya. Saya orangnya suka apa adanya. Karena background saya, Pak. Hidup kecil kayak apa? Busung lapar. Habis itu kerja di kapal. Kerja di pelabuhan. Inilah karakter yang mendidik saya. Tapi karena saya tegas, inilah yang alhamdulillah menyebabkan saya, perusahaan saya, dimanapun saya berusaha, Pak, sukses. Kita konsisten, Pak ya. Konsisten saya suka menjaga karyawan saya suka menjaga persahabatan saya. Alhamdulillah jarang orang yang mau musuhan dengan saya, Pak. 15 tahun saya di DPR ya, hanya 1-2 orang aja yang betul-betul menyinggung, itu yang ribut. Yang lain saya nggak ada. Dan itu pun tidak tersiar. Ini baru beberapa aja ribut dengan sana, ribut dengan sini, bahkan dengan perempuan. Tapi sudahlah, nanti dihilang lagi saya ini, lapor lagi ini. Artinya bingung saya. Kita berdoa aja dia terbuka betul hatinya, Pak. Iya. Saya berdoa mudah-mudahan petinggi Gerindra mendengarkan ini, ketahuilah tidak ada niat saya sedikit pun untuk menghancurkan Gerindra. Boleh tanya kepada seluruh anggota Gerindra yang ada di Kabupaten Solo ini. Tidak hanya anggota dewannya, termasuk kader-kader Gerindra yang selalu berkomunikasi dan berjuang bersama saya, itu saya ayomin mereka semua. Saya janjikan mereka akan berjuang. Saya akan dukung mereka. Pak Muzani pernah mengatakan waktu datang ke Cinangke, mohon maaf, sahabatku Pak Muzani, Bapak pernah mengatakan bahwa EPRD ini adalah kader Gerindra yang dititipkan di luar. Darahnya adalah Gerindra. Saya tahu persis. Itu kata Pak Muzani. Saya masih tengyangin di depan orang-orang ini semua. Dan itu akan saya buktikan bahwa saya memang pengagumnya Pak Prabowo. 2 kali periode saya daihatnya Pak Prabowo. Saya satu-satunya orang P3 bersama Surya Dharma Ali, ya, ketua umum. Lainnya saya yang memperjuangkan P3 mendukung Pak Prabowo. Berdarah-darah saya. Sampai saya dimusuhi. Akhirnya orang-orang itu sekarang ini saya mundur dari P3. Begitu perjuangan saya. Demi siapa? Demi orang yang saya kagumin, Prabowo Subianto. Jadi kalau dikatakan saya ini menghancurkan diri, itu salah total. Salah mereka. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati orang ini. Ya. Ingat, ya, segala sesuatunya itu ada batasnya. Di atas langit ada langit. Jangan terlalu sombong dan jangan terlalu songong.
manusia ini biasa-biasa saja. Saya 15 tahun di DPR. Rakyat tahu saya nggak maju, anak kemarin sore yang Anda hina itu, alhamdulillah suaranya cukup signifikan juga. Tetapi karena ketokohan saya dan anak saya, masyarakat menilai. Saya berjuang di partai mana saja, tidak mengandalkan tokoh nasional, tapi memang saya dan anak saya yang berjuang. Jangan terlalu sombong, saudaraku. Jangan terlalu merasa so hebat. Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Allah Maha berkehendak. Tiada satu pun yang bisa menjadikan kalau Allah melarang. Dan tiada dapat melarang kalau Allah yang menjadikannya. Semuanya qadarullah. Kehidupan kita sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Selamat berkarir. Jaga dirimu baik-baik. Jangan terlalu sombong. Jangan suka menghina orang. Jangan punya niat yang jahat kepada orang. Mudah-mudahan kamu sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Saya sebagai bupati ini tercapai. Karena mohon maaf ya. Mungkin saya sombong atau bagaimana. Tapi tolong perhatikanlah. Saya tidak ingin jadi orang yang biasa, Pak. Saya selalu ingin jadi orang yang luar biasa. Apapun yang ingin saya lakukan, saya pengen jadi yang luar biasa. Saya pengen jadi Bupati Solo ini bukan hanya kadar di bupati diam-diam begitu, enggak. Saya pengen dicatat. Lebih dari 30-40 tahun saya membaca sejarah. Sekarang masanya saya ingin menuliskan sejarah. Saya ingin dikenang oleh masyarakat Kabupaten Solo bahwa saya pernah berjasa untuk melakukan kebaikan ekonomi untuk masyarakat Solo. Saya ingin tercatat bahwa saya pernah jadi bupati dan itu bermanfaat bagi masyarakat Solo. Saya ingin menjadi manusia terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang terbaik itu adalah orang yang berguna bagi orang lain. Saya ingin berguna bagi masyarakat Kabupaten Solo. Itu akan saya lakukan. Maka saya mohon doanya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Solo, khususnya masyarakat Sumatera Barat umumnya. Dan kepada tokoh-tokoh, tolong jangan ganggu pikiran saya dengan macam-macam seperti ini. Karena banyak yang mesti saya lakukan. Kalau ingin penceritaan itu silakan aja lah. Dan saya katakan saya tidak berniat demi Allah untuk maju jadi gubernur. Kecuali kalau kehendak Allah tolaknya nanti. Tapi sama sini, saya tidak punya pemikiran. Bahkan untuk jadi bupati yang kedua pun, kalau ada tokoh yang layak dan mampu, dan menurut masyarakat mereka itu disuruh saya mundur. Karena ingin tujuan saya hanya untuk mengabdi. Dan saya sudah bilang sama John Pandu, saya akan bina dia. Saya akan jaga dia. Saya ingin merobatkan dia. Rumah dinas bupati aja saya kasihkan ke dia. Sekarang saya tinggal di rumah pribadi saya. Rumah dinas bupati dia yang nempatin. Karena harus memiliki rumah, saya ambil rumah wakil bupati yang saya tempatin. Fasilitas bupati itu saya kasih kepada dia. Mobil-mobil dinas apa itu saya nggak ngambil. Wakil saya berapa mobil yang diambil. Saya nggak ada satupun mobil yang saya beli, mobil negara yang saya pakai. Istri saya mobilnya mobil pribadi, mobil saya itu mobil pribadi. Dia nggak ada penceritaan bagi saya. Silahkan orang yang nggak apa-apa. Lillahi ta'ala, mudah-mudahan niat saya ikhlas dan Allah meridai semua perjuangan saya. jadi dengan kejadian ini Bapak merasa terganggu ya Pak? Terganggu saya. Karena saya memangnya agak emosional. Melihat hal seperti ini saya sedih. Karena yang dibicarakan itu jauh dari kenyataan semua. Tapi kalau memang itu nyata, saya merugikan, saya akan terima. Jadi masukan ya. Ya, itu yang ingin saya inikan. Sekali lagi saya mohon kepada seluruh masyarakat Kabupaten Solo, doakan saya agar saya tetap fokus dan saya bisa membangun Kabupaten Solo yang kita cintai ini. Ya. Bisa sampaikan juga ke masyarakat apa aja yang sudah kita lakukan sampai sejauh ini Pak? Sudah banyak yang walaupun saya baru 2 bulan ya. Banyak yang sudah saya lakukan pembenahan asetnya, kerjasama dengan sana, kerjasama yang di sini. Saya sudah bentuk rapotan yang baru. Saya sudah kontak kawan-kawan di provinsi agar anggaran depositi bisa masuk ke sini. Banyak jalan yang sudah kita inikan semua. Saya menerapkan fakta integritas, ya, transparan dalam keuangan, prinsip anggaran berbasis kebutuhan rakyat. Itu saya terapkan. Tender-tendernya betul-betul dilakukan secara murni. Yang PL-PL akan dilaksanakan oleh masyarakat yang ada di negara itu. Ya. Misalkan di negara Bapak, di Selayo, ada program yang kita inikan itu. Nanti yang kerja ada orang Selayo, Pak. Nanti ada pekerjaan di Serukam, yang kerja adalah orang Serukam. Saya ingin mendidik makin si muda itu berwira swasta, karena maunya Pak Presiden kita begitu.
ingin menciptakan generasi muda yang berkarya. Jadi selama ini yang kaya makin kaya aja di sini. Proyek-proyek itu dapat orang ini. Besok ini nggak ada yang begitu. Saya ingin mendidik anak-anak muda ini. Saya bangun nagari Iya Betumbo. Saya bangun apa di sana? Yang kerja adalah anak Iya Betumbo di situ. Jadi bukan hanya pemerataan pembangunan juga, tapi juga pemerataan orang yang kerja. Ya, pembangunan itu merata berkeadilan. Yang kerja pun berkeadilan untuk semua masyarakat. Saya bangun nagari Penyigahan. Semua yang kerja adalah orang Penyigahan. Saya bangun nagari Kacang. Yang kerja adalah anak nagari Kacang. Kecuali yang harus tender. Yang harus tender sesuai dengan aturan yang ada. Tapi kalau yang bisa dipokir, PL, saya akan tunjuk pemuda yang ada di negara itu. Itu yang akan saya terapkan supaya merata ekonomi di masyarakat Kabupaten Solo ini. Ya. Ada himbauan untuk warga kita, Pak? Ya, himbauan saya seperti itu tadi. Mari kita bersatu bersama-sama. Saya mohon doanya, karena doa adalah senjata yang paling ampuh. Mudah-mudahan saya sehat selalu dan saya konsentrasi membangun Kabupaten Solo ini. Dan doakan saya, mudah-mudahan saya dilindungin dari segala mara bahaya. Dan saya dilindungin dari semua orang-orang yang berniat jahat kepada saya dan keluarga saya. Itu yang saya harapkan. Tolong doakan saya. Lindungin, ya Allah, saya dari segala mara bahaya. Lindungilah ya Allah saya dan keluarga saya dari semua orang-orang yang berniat jahat kepada saya dan keluarga saya. Mudah-mudahan sisa hidup saya ini bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Solo. Itu yang saya harapkan dari seluruh warga saya. Terima kasih, Pak.